Ibu Kepala SMPN 1 Pasirjango yang saya hormati, Ibu dan Bapak Guru, rekan saya yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Berdirinya saya di sini, mohon izin untuk menyampaikan materi tugas saya mengikuti jejak rekan-rekan saya angkatan 5 terdahulu untuk menyampaikan materi CGP tentang diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SMPN 1 Pasirjango. Menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid tidak luput dari peran kita sebagai pendidik. Seperti yang kita ketahui, guru memiliki peran untuk menuntun kodrat anak yang ada pada anak agar anak menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Untuk itu perlu adanya perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan sebagai tindak lanjut dari penerapan Merdeka Belajar. Materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan umum. Saya di sini mengutip pernyataan dari Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership tahun 91 menyatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, jika kita ingin merubah cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, membuat perubahan itu yang dimulai dari hal yang mendasari kita, melakukan sesuatu itu penting untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita yang berpihak pada murid. Tentunya hal ini diawali dengan cara pandang kita akan murid itu sendiri. Salah satunya dengan penerapan disiplin. Disiplin kaitannya dengan teori kontrol yang digunakan guru ketika menghadapi murid. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Ini saya kutip dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Dawson 1998. Jadi, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dengan 6 dimensinya, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang keenam bergotong royong. Yang kelima bergotong royong. 6 Diana Dawson menyebutkan ada 3 motivasi perilaku, itu berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini berada di level paling rendah. Yang kedua, untuk penghargaan atau imbalan dari orang lain, levelnya sedang. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri,
dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu levelnya paling tinggi. Banyak sekali terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol pada praktiknya. Kita secara tidak sadar memaknai disiplin itu sebagai sebuah usaha untuk mendapatkan kepatuhan terhadap suatu peraturan. Oleh karena itu, sebagai pendidik, guru harus mengerti konsep dari usaha yang dikemukakan oleh Diana Grossen tahun 2001, bahwa disiplin itu adalah usaha untuk mengontrol diri dalam memilih tindakan yang berdasar pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini selanjutnya tentang segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan penerapan restitusi tidak membuat psikologi murid menjadi tertekan. Akan tetapi diperkuat agar murid tersebut dapat memperbaiki masalahnya dan tetap dapat menyatu dengan kelompoknya tanpa ada rasa minder dari teman-temannya. Segitiga restitusi ini terdapat 3 langkah penanganan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Hukuman dengan restitusi sangatlah berbeda. Hukuman siswa memiliki tekanan psikologi karena membuat anak semakin lebih merasa bersalah. Dan antara masalah yang dibuat dengan hukuman yang diberikan tidak relevan, bahkan cenderung menyakiti fisik dan psikis anak. Sedangkan restitusi dalam penanganannya setiap permasalahan yang telah dilakukan anak agar si anak dapat terus memperbaiki segala kesalahannya. Jadi anak itu dibiarkan atau bukan dibiarkan, diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Kita hanya berkesempatan untuk memberikan supaya anak itu nantinya tahu bagaimana cara menangani masalah. Dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol peran guru. Peran yang pertama, guru itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisinya sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Dari kelima posisi ini yang dianjurkan dan yang terbaik adalah posisi manajer, karena guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, memberikan dukungan kepada anak agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya, sehingga kelak anak dapat terampil dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang siswa itu hadapi. Tentang keyakinan kelas, ya. Dalam menerapkan keyakinan kelas di sekolah kita juga perlu merupakan upaya untuk menciptakan kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan yang murid yakini yang dapat diterapkan di kelas. Keyakinan murid akan suatu nilai inilah yang digunakan untuk mengontrol mereka sendiri agar lebih bertanggung jawab dan dapat menguatkan karakter mereka. Saya sudah merangkumnya di sini. Dalam keyakinan kelas itu, yang pertama adalah penciptaan suasana kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Keteladanan terkait kedisiplinan, memulai pembelajaran dengan kesepakatan atau kontrak kerja. Kemudian memberikan kesempatan yang sama dalam berpendapat dan dalam memberikan pelayanan, serta selalu berusaha memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan peserta didik agar peserta didik enjoy dalam belajar tanpa ada keterpaksaan. Menciptakan suasana positif berhubungan erat dengan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Karena suasana yang positif akan dapat mendorong dan memotivasi peserta didik untuk belajar tanpa disuruh atau dengan kesadaran sendiri dan disiplin tanpa ditakut-takuti. Ciri-ciri kita kalau membuat keyakinan kelas itu antara lain, yang pertama adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal
yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dengan jumlah banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Yang kelima, pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat atau sharing terlebih dahulu. Kita mengajukan beberapa kesepakatan yang nantinya juga anak-anak menyetujui dengan kesepakatan tersebut. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi bisa dibuat ulang secara berulang-ulang tergantung kebutuhan. Yang selanjutnya adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam bukunya yang berjudul Choice Theory. Yang berisi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ini adalah gambar dari 5 kebutuhan manusia itu ya. Jadi di sebelah kiri itu adalah dalam bahasa Inggris dan di sebelah kanannya dalam bahasa Indonesia. Yang terdiri dari cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan kemampuan dalam bertahan hidup. Mengetahui kebutuhan dasar manusia menjadi penting bagi guru untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Berdasarkan pengalaman keseharian di sekolah, kita tahu bahwa murid melakukan tindakan karena ada hal yang mendasarinya. Nah, tindakan yang negatif dari murid mungkin adalah bentuk kegagalan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara positif. Oleh karena itu, guru memiliki peran untuk dapat menuntun perilaku murid agar tidak melakukan hal yang negatif. Sampai di akhir sesi. Kesimpulannya, menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid menjadi mudah diterapkan di sekolah kita jika adanya kolaborasi dari antar warga sekolah. Jadi kita akan memulainya dari diri kita sendiri, kemudian berusaha memotivasi orang lain untuk bergerak menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maina dari kelas 7A. Menurut saya, kesepakatan kelas yang dibuat oleh Bu Rini sangat membantu dalam ketertiban di kelas 7A. Kenapa? Karena pada masa-masa semester 1, murid-murid di kelas 7A sangat banyak yang masih bermain ponsel di waktu jam pelajaran. Berkat adanya kesepakatan ini, murid-murid di kelas 7A menjadi takut dan tidak bermain HP lagi saat jam pelajaran. Segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang disampaikan oleh Bu Rini Sri Wulandari yang bertemakan budaya positif. Materi tersebut disampaikan dengan bagus, mudah dipahami, singkat, padat, dan jelas, menambah wawasan dan pengetahuan bagi saya. Insya Allah saya akan menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Rini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.